Kita akan mencoba menghubungi kontributor Metro TV di PD Aceh, Ilhami. Selamat pagi Ilhami, bisa Anda ceritakan situasi terakhir di PD saat ini? Ya, selamat pagi Mbak. Kondisi terakhir saat ini masih dalam keadaan mengobati korban. Ini ada puluhan korban yang masih tertimbun dengan bangunan yang runtuh. Dan saya sempat mengantuk ke bangunan besar. Jadi di dalam sana masih ada yang tertangkap dan ada juga yang masih hidup. Namun sampai saat ini belum ada alat berat yang datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Jadi para tim SAR dan masyarakat ini melakukan evakuasi dengan menggunakan alat seadanya, memindahkan barang-barang untuk mengangkat mayat korban. Jadi ada masih beberapa orang lagi yang terperangkap di bawah bangunan yang belum bisa dilakukan evakuasi karena dari kondisi bangunan ini satu deretan toko yang sudah ambruk ke tanah dan masih memerlukan alat berat untuk melakukan evakuasi di lokasi ini. Dan juga dapat kami beritahukan bangunan yang runtuh ini bukan di pusat kota Merdu saja, tapi ada beberapa titik di Kabupaten PD Jaya. Dan untuk saat ini sudah ada belasan korban baik yang meninggal dan korban luka parah. Belasan korban, bisa ada konfirmasi jumlah tepatnya berapa Ilham? Yang sudah meninggal menurut dari pihak di BNPB tadi ada 3 orang yang sudah dipastikan meninggal dan belasan orang luka parah. Dan saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit Kabupaten PD Jaya. Di rumah sakit Kabupaten PD Jaya ke 8 orang yang cedera begitu ya? Ini cedera berat. Baik, bisa dikonfirmasi lagi Ilhami, titik tepat Anda berada saat ini di mana dan titik mana yang sebetulnya membutuhkan alat berat yang masih belum datang untuk mengevakuasi korban yang tertimbun, Ilham? Iya, saat ini saya tepatnya berada di pusat kota Merdu di Kabupaten PD Jaya, di mana saat ini ada satu deretan bangunan yang hancur total dan ambruk ke tanah. Dan di bawah bangunan ini masih ada korban dan saat ini belum ada alat berat yang terlihat, namun masih ada beberapa anggota TNI, Polri, masyarakat dan tim SAR yang melakukan evakuasi secara manual dan mereka juga menerobos beton untuk mengambil korban. Dan di samping itu masih di seputaran Kota Merdu ada 2 bangunan besar yang roboh dan dipastikan di 2 bangunan ini ada korban di bawah. Namun sampai saat ini belum ada alat berat yang didatangkan baik dari pemerintah ataupun swasta untuk mengambil korban di bawah. Baik, tepatnya di Kota Merdu begitu ya, Ilham? Ya. Ada himbauan spesifik dari pihak pengamanan atau perangkat desa untuk mengungsi begitu Ilham kepada masyarakat atau seperti apa? Ya, sejauh ini untuk masyarakat tidak dikhususkan untuk mengungsi, namun masih ada instruksi berhati-hati karena masih ada gempa susulan. Masih banyak rumah keluarga yang dampak dari gempa agak rentan runtuh. Jadi masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan tidak banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Jadi di pusat kota Merdu ini sendiri sudah penuh dengan masyarakat yang berbondong-bondong ke pusat kota Merdu untuk melihat jalannya evakuasi korban di sini. Ada suatu titik yang dirujuk untuk mengevakuasi atau berlindung bagi para masyarakat, Ilham? Untuk saat ini belum ada instruksi khusus dari pihak pemerintah, namun masyarakat dari tadi malam habis gempa langsung masyarakat berhamburan, khususnya kota Merdu berhamburan ke lokasi kantor Bupati Kabupaten PD Jaya. Jadi menurut warga di sana lebih aman dan jauh dengan laut untuk menghindari adanya tsunami. Oh, jadi sudah ada, masih belum ada dikonfirmasi terkait potensi tsunami, namun para warga ini sudah inisiatif begitu berkumpul di sebuah titik di kantor Bupati begitu untuk menghindari kemungkinan tsunami. Ilham, bisa Anda ceritakan kembali bahwa seberapa parah sebetulnya gempa 6,4 skala Richter selain tadi Anda mengatakan ada 2 bangunan besar. Bangunan apa ini tepatnya Ilham?
Ini bangunan toko yang ada yang 2 tingkat dan 3 tingkat. Di dalamnya ada juga orang yang terperangkap di sini. Ini bangunan ini sebenarnya bangunan yang dikategorikan kuat, bukan bangunan biasa, bangunan toko di pusat kota Merdu, namun ambruk dengan tanah juga. Baik, listrik, pasokan listrik ataupun tiang-tiang listrik apakah masih bisa digunakan oleh masyarakat dalam keadaan aman atau seperti apa, Ilham? Untuk saat ini di Kecamatan Merdu sendiri listrik masih padam, jadi listrik tidak masih padam dan warga sepertinya masih memikirkan tentang kondisi keluarga mereka dan mereka masih berkumpul bersama keluarga dan mencari keluarga yang masih belum bersama mereka. Baik, dikonfirmasi lagi bahwa ini gempanya terjadi pada pukul 5:03 pagi hari tadi, Ilham? Ya, pukul 5 tepat menjelang sholat subuh di sini. Itu berapa Tapi kali jelas. guncangannya terasa, Ilham? Apakah memang konstan begitu dalam rentang waktu berapa menit? Atau ada susulan gempa terkecil dahulu lalu besar atau seperti apa? Saya sendiri yang dapat saya rasakan tadi langsung tergoncang seketika beberapa detik dengan goncangan yang sangat keras. Beberapa detik dengan goncangan yang sangat keras. Baik, lalu sudahkah ada peringatan tsunami yang resmi begitu diumumkan oleh pemerintah setempat? Untuk saat ini di Kabupaten Pidijaya sendiri belum ada. Karena masyarakat kalau dilihat dari sepintas masyarakat di sini dengan gempa yang tadi terjadi, masyarakat langsung berhamburan keluar rumah dan mencari tempat yang tinggi. Jadi walaupun tidak ada instruksi dari pemerintah setempat, namun masyarakat sangat trauma dengan gempa tadi dan langsung mencari tempat yang lebih tinggi.